penurunan kepercayaan publik ini baru terjadi karena eranya modernisasi media sosial dan yang lainnya, ataukah memang sudah dari dulu seperti itu? Sebenarnya sih udah lama juga ya. Mungkin Hmm. kalau kita bicara dari pemilu lah, dari Hmm. yang saya tahu dari 50 sekian ya, Hmm. 51 apa kan Hmm. juga eh, mana partai sangat banyak sekali Betul, waktu itu betul, ya. betul, betul. Eh, Tetap ada ke apa namanya trust publik itu Hmm. naik turun seperti itu ya. Hmm. Mungkin dulu apalagi di zaman sebelum reformasi lah ya, Hmm. bagaimana kemudian penyelenggara itu ya pemerintah sendiri kan Betul, seperti itu ya. betul, betul. Ya bagaimana kemudian mau mau bisa mengelola dengan baik gitu kan. Kalau sekarang kan mungkin sudah ada lembaga yang independen lah ya. Hmm. Ada KPU dengan segala plus minusnya gitu Betul. ya. Tapi paling tidak kan memberikan kepercayaan yang cukup tinggi, lebih baik lah dari sebelumnya ya. Kalau kita lihat partisipasi walaupun masih agak sedikit fluktuatif ya, tapi kecenderungan meningkat ya. Overall secara umum adalah bahwa ya tadi tindak tanduk ya atau Hmm. perilaku dari partai politik, dari teman-teman di partai politik sendiri itu juga tentunya sangat menentukan Hmm. ya tingkat kepercayaan daripada masyarakat gitu ya. Ketika misalnya kita baik di masyarakat, bagus di masyarakat Hmm. ya, khususnya mungkin anggota-anggota dewan ya, Hmm. anggota fraksi ya, ketika dia berhasil menjaga kepercayaan konstituen ya, kemudian berbuat untuk masyarakat, eh, pasti trust dari publik juga akan meningkat ya. Tapi sebaliknya kalau misalnya kemudian apa namanya teman-teman partai politik tidak banyak berbuat ya, apalagi misalnya yang sudah di DPRD seperti itu ya atau di Ya. DPR kan, Hmm. lupa misalnya dengan dapil, lupa dengan konstituen. Nah ini juga akan semakin menggerus kepercayaan masyarakat kepada partai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur KPU kembali lagi di podcast Kocir, konsultasi cerdas informasi rakyat. Tema-tema yang seperti minggu-minggu kemarin kita sampaikan tetap pada tema besar penguatan kelembagaan antara KPU dengan partai politik. Yang kali ini kita menyambangi DPD Partai Nasdem Kota Cirebon. Narasumber kita luar biasa hari ini salah satu anggota dewan juga, Bapak Muhammad Novel. Selamat siang, Pak Novel. Siang, Pak Pasti, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih, Pak, di kesibukan Bapak sebagai anggota dewan, anggota partai masih menyempatkan untuk menjadi narasumber kita, Pak. Sama-sama, terima kasih juga saya sudah diundang di podcast ini. Pak, ini kita berbicara terkait dengan publik nih, Pak. Publik hari ini itu kan ya mau nggak mau ada tanda kutip tidak percaya ini dengan partai politik. Ya. Yang kita ada banyak berita lah kita bisa saya. Kira-kira menurut Bapak kepercayaan publik itu meningkat atau menurun? Dan kalau menurun, kenapa itu Pak bisa seperti itu? Iya, terima kasih ya. Mungkin kalau bicara itu mungkin bicaranya tantangan lah ya. Buat saya sebagai orang partai politik ya, tantangan itu memang cukup besar dan sangat besar boleh dibilang ya. Apalagi di era digital sekarang di mana semua orang bisa melakukan apa namanya? Bisa melakukan bisa menerima informasi ya, mungkin dari media sosial, bahkan bisa melakukan juga mungkin kiriman-kiriman satu peristiwa ya, video atau gambar yang mungkin yang muncul ya di publik, dan itu bisa Betul. mempengaruhi walaupun belum tentu benar atau tidak ya. Betul. Tapi kalau kita bicara soal kepercayaan masyarakat kepada partai politik, ya itu juga memang kembali kepada kita sendiri ya sebagai orang partai politik ya. Kami di Nasdem, alhamdulillah sih pemilu kemarin kita dapat suara terbesar ya di Kota Cirebon dari waktu pileg di 2024 kemarin kan. Ini juga satu hal yang boleh dikatakan satu kepercayaan tentunya yang harus kita balas juga gitu ya kepada publik ya. Dan untuk itu tentu tidak mudah kan, karena membangun kepercayaan itu juga perlu strategi, perlu
langkah-langkah yang dilakukan gitu. Apalagi secara umum stigma partai politik kan sedang kurang bagus lah Betul. ya. Nah, itu Pak yang fenomena hari ini. Apakah, eee, penurunan kepercayaan publik ini baru terjadi karena eranya modernisasi media sosial dan yang lainnya, ataukah memang sudah dari dulu seperti itu? Sebenarnya sih udah lama juga ya, mungkin Hmm, kalau kita bicara dari pemilu lah, dari hmm, yang saya tahu dari 50 sekian ya, lima puluh hmm, satu apa kan hmm. juga, eee, partai sangat banyak Betul, sekali waktu itu betul ya, betul betul. eee, tetap ada trust publik itu, Hmm, naik turun seperti itu ya. hmm, Mungkin dulu apalagi di zaman sebelum reformasi lah ya, hmm. bagaimana kemudian penyelenggara itu ya pemerintah sendiri kan Betul, seperti itu ya. betul Ya betul. bagaimana kemudian mau bisa mengelola dengan baik gitu kan. Kalau sekarang kan mungkin sudah ada lembaga yang independen lah ya. Mhm, Ada, KPU dengan segala plus, minusnya gitu betul. ya. Tapi paling tidak kan memberikan kepercayaan yang cukup lebih baik lah dari sebelumnya ya. Kalau kita lihat, partisipasi walaupun masih agak sedikit Mmm, fluktuatif ya, tapi kecenderungannya kecenderungan, meningkat ya. Hanya mungkin, yang perlu kita jaga adalah, perilaku dari, eee, partai politik itu sendiri, ya mhm, kan. Ini kan yang kemudian membuat, kondisi atau situasi masyarakat menjadi, ada ketidakpercayaan. mhm. Apalagi di era digital sekarang kan mungkin Betul ya, betul. orang gampang terpengaruh dengan, tayangan ya, mungkin tayangannya apa aja, Betul judulnya apa kan, sehingga mungkin kejadian-kejadian kemarin yang ramai waktu itu kan betul. juga ya sebagian besar kan juga ada Heeh, dari edit-editan yang betul. muncul kan ya. Heeh. Walaupun secara umum kita harus akui bahwa memang, ya kita harus lebih meningkatkan diri ya sebagai, partai politik, ya sebagai karena tujuan partai politik pasti bagus lah ya, Mhm. tinggal bagaimana implementasinya kan. Nah ini Pak, kaitan dengan tadi, hari ini digitalisasi di mana-mana lah media sosial. Apakah itu salah satu faktor utamanya kemudian masyarakat dalam tanda kutip kepercayaannya terhadap partai politik berkurang? Menurut saya bukan lah ya. Mmm, Ya salah satu mungkin ada salah satu karena mungkin ada beberapa tayangan yang diedit-edit kan seperti itu ya. Tapi mhm, overall secara umum adalah bahwa, ya tadi tindak tanduk ya atau mhm, perilaku dari, partai politik, dari teman-teman, di partai politik sendiri itu juga tentunya sangat menentukan mhm, ya, tingkat kepercayaan daripada, masyarakat gitu ya. Ketika misalnya kita baik di masyarakat, bagus di masyarakat mhm, ya, khususnya mungkin anggota-anggota, dewan ya, mhm, anggota fraksi ya, ketika dia berhasil menjaga kepercayaan konstituen ya, kemudian berbuat untuk masyarakat, eee, pasti trust dari publik juga akan meningkat ya. Tapi sebaliknya kalau misalnya kemudian, teman-teman partai politik, tidak banyak berbuat ya, apalagi misalnya yang sudah di DPRD seperti itu ya, atau di iya, DPR kan, mhm. eee lupa misalnya dengan, dapil, lupa dengan konstituen. Nah ini juga akan semakin menggerus, kepercayaan, masyarakat kepada partai. Nah kaitan dengan hal itu, apakah itu kan berarti lebih terlihat di internalnya ya, Pak, ya. Iya. Apakah di setiap partai ini, Pak, secara umum, itu memang ada pembinaan-pembinaan tersendiri untuk kader-kadernya supaya tadi menjaga kepercayaan publik tersebut, Pak? Saya yakin setiap partai pasti ada lah ya. Mhm. Kita ada, yang di dewan saja kan ada BIMTEK, DPRD misalnya Oh kan. itu di anggota dewannya Semua anggota sendiri? dewan, kemudian Mhm, BIMTEK, BIMTEK mhm, partai itu ada 2 juga ya, untuk pengurus, ada juga untuk anggota dewannya kan. Jadi mhm, anggota dewan ada BIMTEK di partainya sendiri kan, selain mhm, di internal DPRD. Jadi sebenarnya banyak, yang, upgrade-upgrade yang dilakukan gitu kan. Upaya juga untuk partai politik, seperti misalnya kalau kami di Nasdem kan ada kemah restorasi, misalnya bagaimana mhm, memberikan pembekalan wawasan gitu kepada pengurus, kepada anggota partai, kepada anggota dewan gitu ya, melalui, metodenya dengan kemah supaya lebih mendekatkan mhm. kepada kebersamaan gitu seterusnya ya, membangun, chemistry seperti itu ya. Dan saya yakin partai lain juga pasti melakukan, hanya memang sekali lagi, ya tadi, implementasi mungkin yang masih kurang, apalagi tantangan sekarang ini kan semakin besar ya. Betul Selain digital tadi juga mungkin betul situasi ekonomi ya, betul, situasi politik global ya, mhm. regional, ini akan berpengaruh tentunya seperti itu. Nah tadi, kalau tadi kan ada pembinaan nih, Pak, pembinaan di internal, baik itu yang menjadi anggota legislatif ataupun internal partainya sendiri. Nah untuk
kepercayaan publik di eksternalnya nih. Apalagi sekarang Gen Z atau generasi Iya. muda ya, bahwasanya hari ini ya mereka banyak ketika yang golput itu, ngapain lah toh nggak berpengaruh. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai, di masyarakatnya seperti apa yang dilakukan nih, Ini Pak? juga mungkin salah satu kekurangan, kita ya. Jadi kita itu artinya semua partai politik lah ya. Mhm, Mungkin, harus lebih update dengan kondisi sekarang kan. mhm, Karena, masyarakat khususnya Gen Z ya, anak-anak muda sekarang itu, lebih, apa namanya, lebih melihatnya kan media sosial gitu. betul Jadi ketika betul, kita melakukan kegiatan tidak dipublish ke betul, media sosial, ya orang berpikir nggak ada kegiatan gitu mhm, kan ya. Tapi ketika muncul di publik, di media sosial, mereka lihat bahwa, oh ada kerjanya nih gitu kan. Jadi mhm, ini juga satu hal yang menurut saya perlu di-upgrade juga ke mhm, semua teman-teman, eee, bagaimana kemudian memunculkan segala kegiatan, karena pasti banyak sebenarnya kegiatan positif yang dilakukan ya. Hanya mungkin belum terekspos, belum muncul sehingga tidak terlihat gitu ya. Kalau kita lihat kan mungkin banyak sekarang kepala daerah ya betul, yang, muncul di publik sehingga, di media sosial sehingga kelihatan kan mhm, kinerjanya dan memang benar-benar kerja gitu kan, betul, tapi juga bisa dilihat oleh publik. Nah, sebagian besar nih kita kan masih belum seperti itu. mmm, Masih, ya sudahlah, ada juga yang berpikir, "Ya sudah yang penting kita sudah kerja," gitu kan ya. mhm, Tapi Gen Z nggak bisa begitu sepertinya ya. betul Gen Z tuh betul butuh gitu ya, betul, sesuatu yang dia lihat ya, dia sesuatu rasakan. yang muncul di FYP-nya gitu Iya kan, betul, muncul ya itu bisa dia kemudian, "Oh ini ada kerjanya nih," gitu betul ya. betul, Saya lihat kan sekarang kayak, Pak Wali Kota sudah bagus lah ya, heeh, sudah muncul banyak tuh media di sosial, medsosnya kan, heeh, sehingga orang membandingkan dengan daerah lain misalnya kan, oh nggak ada kerjanya kan, padahal belum tentu juga gitu kan. betul, Hanya mungkin tidak terekspos, tidak mhm. terupdate aja seperti itu. Nah, apakah tadi strategi salah satunya strateginya berarti menggunakan media sosial. Nah, kalau menggunakan media sosial, apakah nanti memang benar-benar kerja yang kita, partai politik media sosial kan, ataukah kemudian itu hanya pencitraan nanti akan timbulnya seperti itu? Ya ada 2 sisi memang ya, di satu sisi, partai butuh butuh apa namanya, butuh publish kan ya, Betul masyarakat biar melihat kan. betul Di satu sisi kan orang, oh partai kalau ada, maunya aja misalnya gitu kan. Nah betul, ini 2 sisi, tapi apapun ya tetap sekarang nggak bisa, harus dimunculkan mmm, ya, harus dimunculkan. Karena sekali lagi masyarakat khususnya Gen Z kalau tidak melihat, aktivitas, kesannya kan tidak ada kegiatan gitu kan. mhm, Jadi mungkin kalau orang, "Oh itu ria," misalnya ya nggak betul, begitu juga gitu. Ya partai politik harus kelihatan kan begitu ya. Ya, kayak misalnya ada, kondisi, bencana kan partai politik pasti turun kan, betul, ya kan. Wah itu ngapain pasang bendera misalnya kan, ya karena kalau nggak pasang bendera nggak kelihatan kan heeh begitu ya. heeh Jadi heeh, dua sisi hal menurut saya memang susah ketika menjadi, partai tidak muncul ke publik kan. mhm. Tetap orang akan melihat, mana nih yang punya kinerja kan seperti itu. Tapi kalau anggota DPRD sih mungkin udah jelas lah ya, dia punya dapil masing-masing, punya konstituen masing-masing ya kan. Bagaimana dia menjaga itu, ya tentunya dengan aktivitas-aktivitas yang dia lakukan di dapilnya kan begitu. Berarti tetap ya, dari sisi internal memang harus ada pembinaan juga, ke eksternal juga memang harus ada tampil seperti itu ya? Harus. Pak, penutup kita minta statement dari Bapak kaitan dengan tadi kepercayaan, publik terhadap partai politik khususnya di Kota Cirebon, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Menurut saya sih, kami ya atau kita semua di partai politik memang, punya kewajiban, untuk, bagaimana kemudian, menjadi partai politik yang bermanfaat buat masyarakat ya, sehingga, mesti melakukan kerja-kerja juga ya tentunya yang memberikan dampak buat, masyarakat ya. Tapi memang, tidak mudah untuk membangun, atau meningkatkan, trust atau kepercayaan kepada masyarakat. Untuk itu, mari, kita bersama-sama, melakukan yang terbaik lah ya. Mungkin yang di Kota Cirebon kan kita sudah melakukan terkait dengan misalnya bagaimana UHC gitu kan, sehingga masyarakat Kota Cirebon bisa terlayani BPJS dengan semuanya, bahkan 116% di kita ya. Betul. Ya walaupun kemarin ada kendala lagi, ada beberapa yang kemudian, dimatikan ya karena ada pengurangan dari efisiensi dari pusat, dari provinsi ya, tapi kita sedang berupaya lagi nih sekarang, bagaimana yang tadi mati-mati di provinsi dan di pusat itu kita hidupkan lagi gitu kan ya. Jadi sekali lagi, kita tetap, berpikiran positif gitu kan ya, kemudian juga bertingkah laku positif, saya yakin insya Allah masyarakat, akan semakin meningkat kepercayaannya kepada partai politik. Gitu ya, Pak. Pak, terima kasih waktu kita terbatas, tapi tadi yang disampaikan cukup berisi. Terima kasih atas waktunya, Pak, dan sukses selalu buat Bapak.
Sedulur KPU, demikian kita bincang-bincang dengan Pak Nopel, anggota dewan dari Partai Nasdem. Berikutnya kita akan berjumpa lagi dengan tema-tema yang akan kita buat lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, itu.